せてあげる。 Hai, bertemu dengan saya kembali Putra Ilham 12. Kali ini kita akan bahas Kamen Rider Revice episode 11. Jadi langsung saja kita mulai. Diawali dengan pertarungan para Rider melawan Deatman Live melawan Deatman yang mirip Cobra Demon dengan memakai Fistem barunya yaitu Condor Fistem yang berlogo burung kondor dan Kamen Rider Joker. Jika kalian ingin Condor Fistem, kalian harus beli tiket movie Kamen Rider Beyond Generation yang tayang di Jepang. Jadi kita yang di Indonesia tidak bisa dapat kecuali beli dari orang Jepang. Kembali ke cerita, Demon melakukan Genomics, membuat Demon mengeluarkan sayap. Jika kalian sadar, itu sayapnya Kamen Rider Jin yang di-repaint menjadi warna ungu. CGI aja di-repaint. Demon melawan Deatman yang bisa terbang. Mungkin dia lalat atau sebagainya karena kurang jelas. Lalu Iki dan Fish melawan Gifu Junior dan Deatman yang mirip burung beo mungkin. Hasilnya mereka berempat menang telak berpindah ke markas Phoenix. Di sini ada George, Yujiro-san, Hiromi dan Daiji. George menjelaskan kalau akhir-akhir ini kejahatan Deatman mulai menurun, mungkin dikarenakan Fistem yang mereka curi mulai habis jadi mereka tidak sering menyerang lagi. Lalu George menyuruh Daiji memberikan Brachio Fistem kepada Iki dan mengatakan dengan ini maka lengkap. Dari sini saya mulai curiga, mungkinkah setiap Iki memakai Fistem yang berbeda mempengaruhi dirinya? Mungkinkah Iki menjadi objek percobaan George? Apakah Fistem mempengaruhi hilangnya eksistensi Iki? Kita akan tahu seiring berjalannya cerita. Berpindah di markas musuh baru. Jadi setelah para Deatman jarang menyerang, muncullah musuh baru. Ketua organisasi ini melakukan live streaming kepada para pengikutnya. Mereka berambisi membuat dunia yang adil, di mana semua sama, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, dan membuat keluarga baru yaitu komunitas ini. Tiba-tiba muncul Olteka di tempat ketua tadi. Olteka di sana ingin mengajaknya bekerja sama. Jadi Olteka sebenarnya ingin memanfaatkan orang ini untuk kepentingan Deatman. Berpindah di markas Deatman, Aguilera berpamitan dengan Furio mau keluar dan kalian pasti tahu Aguilera mau kemana. Dia mau mengganggu Sakura lagi. Jadi Aguilera sekarang punya hobi mengganggu Sakura setelah part Evil kemarin. Jadi sekarang kita sudah masuk partnya Sakura yang akan menjadi Kamen Rider Jeane. Berpindah ke Sakura di kediaman Igarashi. Dia masih memikirkan perkataan Aguilera kemarin. Lalu muncul Iki yang memanggil Sakura yang melamun dan malah hampir kena bogem dari Sakura. Lalu ibu Sakura datang dan bertanya, kenapa kamu jarang masuk sekolah? Kukira Sakura anak yang baik, ternyata bolosan. Sakura lalu menjawab gak apa-apa dengan pedenya. Lalu bapak muncul membawa paket yang ditunjukkan untuk Sakura dan ingin membukanya, tetapi dilarang ibu Iki dan mereka semua meninggalkan Sakura sendiri. Saat dibuka, Sakura terkejut. Ternyata isinya adalah Cobra Fistem dan sebuah driver. Para fans banyak berspekulasi kalau belt Jeane bisa digabung dengan Barito Rex dan Revice Driver. Tapi ini masih spekulasi. Berpindah di dojo karate Sakura. Dia sedang latih tanding dengan Hikaru dan menang pada ronde pertama. Sakura di sini terlihat agak berlebihan dan terlihat terbebani. Lalu muncul Aguilera sekilas di belakang Hikaru, tetapi pertandingan dimulai lagi. Sakura yang tidak siap mendapat bogem dari Hikaru. Di sana tadi juga ada bocil yang menyemangati Sakura dan bocil ini yang akan menjadi penyebab kekacauan di episode kali ini. Setelah sadar dari pingsan, Sakura melihat Hikaru merawatnya dan melihat ibu bocil tadi meninggalkannya di dojo. Dari dalam tasnya terlihat sebuah Fistem. Itu adalah Planaria atau cacing pipih Fistem. Melihat itu Sakura terkejut dan mengikutinya. Berpindah di sebuah bank. Planaria Deatman berulah di sana. Yang saya kira kemarin adalah bunga mawar, ternyata Planaria. Planaria Deatman mengacak-acak bank membuat semua uang beterbangan. Lalu muncul Iki dan Daiji yang langsung melakukan duo Rider Kick dalam mode manusia kepada Planaria Deatman. Setelah kembali, Daiji dan Iki menjadi duo yang serasi. Mereka lalu segera berubah dan melawan Planaria Deatman di luar. Saat diserang, luka yang diterima Planaria Deatman pulih kembali. Dia memiliki generasi yang cepat layaknya Planaria. Bedanya jika dipotong dia tidak membelah diri, cuma meregenerasi. Iki segera menjadi Megalodon Genome dan melawan Deatman itu. Memotong kedua lengan Deatman itu disambung Live yang menembakkan tembaknya dan Ohin Booster membuat Planaria Deatman terpukul mundur.
Iki segera memakai Brachio Vistam menjadi Brachio Genome. Dengan memakai Brachio Genome, Planaria Deadman benar-benar terpojok. Lalu Iki dan Fizz melakukan remix menjadi Remix Brachio. Live memakai finishingnya dan Iki dengan remixnya mengalahkan Deadman itu. Kembali di bank, muncul Olteka dan ibu bocil tadi. Ibu ini mau mencuri uang di bank itu tapi ragu-ragu. Sakura lalu muncul melarang ibu itu mencuri. Olteka yang mau menyerang Sakura mengurungkan niatnya karena ada Aguilera. Sakura terkejut melihat adanya Aguilera di sana dan bertarung kembali. Tetapi dimenangkan Aguilera dengan melempar Sakura ke papan pemberitahuan. Aguilera lalu menghasut Sakura untuk bergabung dengan Deadman untuk mendapat kekuatan yang lebih. Perkataan itu membuat Sakura terdiam. Tiba-tiba ibu tadi mendapat telepon dari Hikaru kalau anaknya pingsan. Nama bocil tadi Rio. Ibu Rio lalu tidak jadi mencuri dan menjemput Rio di dojo. Lalu kita diperlihatkan kalau Planaria Vistam dimiliki oleh lebih dari satu orang karena ketua organisasi tadi juga masih punya satu Vistam Planaria. Berpindah di rumah sakit, Rio masuk rumah sakit dan harus segera dioperasi karena penyakitnya, kalau tidak dia akan mati. Ibu Rio lalu keluar dan dihampiri seorang dokter yang mungkin salah satu dari organisasi. Nama ibu Rio adalah Seiko Omori. Ibu Rio yang tidak punya uang memandangi Sakura dengan tatapan marah karena menggagalkan aksinya tadi. Membuat Sakura merasa bersalah. Berpindah di kediaman Igarashi. Sakura pulang dengan luka-luka membuat Iki khawatir dan diobati ibunya. Iki lalu menceritakan keadaan ke Daiji. Ternyata ibu Rio atau Seiko-san adalah guru karate Sakura dan dia memiliki Vistam. Dia memerlukan uang untuk anaknya yang sakit. Daiji lalu menjelaskan ke Sakura. Mengandalkan iblis dan bekerja sama tidak akan membuat hasil yang baik. Daiji bilang begitu karena pengalamannya di Rasuki Kagero. Mendengar itu Sakura tidak terima karena sama saja membuat Rio tidak terselamatkan. Di sini Sakura mulai tidak beres membela yang salah demi keselamatan Rio. Ibu Sakura juga memarahi Sakura. Karena itu bukan tugas Sakura untuk menolongnya meski dia orang yang penting. Sakura hanya ingin seperti kakak-kakaknya menolong orang tetapi dilarang oleh semuanya. Mereka tidak ingin Sakura kenapa-napa dan di rumah saja. Perkataan itu membuat Sakura terguncang karena tidak ada yang memahaminya. Akhirnya Sakura pergi dari rumah membawa Driver dan Cobra Vistam. Di luar dia bertemu dengan Hikaru dan diajak ke rumahnya. Ternyata Hikaru adalah anak dari Ushijima-san padahal sudah diperlihatkan di tragedi pemandian. Tapi saya baru tahu sekarang di rumah Hikaru Sakura diizinkan menginap di sana. Tetapi Sakura merasa aneh dengan rumahnya seperti baru rumahnya. Perabotnya juga masih baru dan rapi. Di sini terlihat Ushijima-san orangnya penurut dengan perintah istrinya. Padahal di pemandian semua tunduk pada Ushijima-san. Di kamar Sakura dia meratapi drivernya dan kita melihat kilas balik masa lalu Sakura. Iki bertanya kepada Sakura, kalau besar mau jadi apa Sakura, dan Sakura menjawab ingin tak terkalahkan. Karena itu menyenangkan. Lalu dia teringat omongan Aguilera dan Seiko-san membuatnya bimbang lagi. Saat dia keluar dari kamarnya terlihat di pantulan jendela sosok iblis Sakura yang mulai terbentuk. Pindah di markas musuh baru. Nama ketuanya adalah Amahiko-san atau juga bisa disebut dengan Sensei. Seiko-san meminta bantuan Amahiko-san dan Amahiko-san memberikan syarat. Amahiko-san menyuruh Seiko-san membuat kontrak dengan iblis dan disuruh menemui seseorang dokter di rumah sakit Rio yang bisa melakukan operasi. Tidak punya pilihan lain. Seiko-san menuruti permintaan Amahiko-san. Keesokan harinya Sakura menjenguk Rio di rumah sakit. Tidak lama kemudian Seiko-san menemui dokter yang dicari dengan mengajak Planaria Deadman dan menangkapnya. Saat ditanya ternyata dia bukan dokter yang menangani operasi. Mendengar itu dia putus asa. Dia lalu disergap anggota Phoenix beserta Iki dan Daiji. Tidak lupa Sakura juga ada di sana membawa drivernya. Seiko-san yang merasa sudah tidak ada cara lain membuat kontrak dengan Planaria Deadman. Membuat dia menjadi Deadman fase 2. Fase 2 Planaria lebih mirip kucing menurut saya dengan kekuatan generasi yang masih ada. Iki dan Daiji segera berubah dan melawannya di luar. Tidak lupa muncul para Gifu Junior. Gifu Junior dilawan live sedangkan Iki dan Fizz melawan Deadman Seiko. Karena 2 lawan 1 Deadman Seiko mengeluarkan senjata tombak untuk melawan. Iki segera menggunakan Hisatsu Rex Stamping Strike yang hampir mengenai Fizz dan berhasil ditangkis Fizz mengenai Deadman Seiko. Sementara itu Live dengan mudah mengalahkan para Gifu Junior. Saat Iki, Fizz dan Daiji siap melakukan Hisatsu mereka.
Muncul Sakura membawa drivernya, membuat mereka bertiga terkejut dan tidak jadi melakukan Hisatsu mereka. Sakura segera memakai drivernya. Aguilera dan Furio yang ada di sana senang melihat Sakura sementara George dan Yujiro-san terkejut karena Phoenix tidak membuat driver itu sepertinya. Dari tadi tidak ada Hiromi, dia kemana ya? Kembali ke Sakura. Dia segera berubah tetapi tidak terjadi apa-apa dan drivernya menolak dia. Membuat Cobra Vistam dan Sakura terpental karena ledakan penolakan Henshinnya. Segera Deadman Seiko menyerang Sakura tetapi dihadang Iki dan dia terkena serangan telak sampai terkapar. Sakura yang gagal berubah terdiam dan bingung kenapa gagal. Mungkin itu disebabkan karena tekad Sakura yang kurang dan iblisnya yang belum tercipta sepenuhnya. Setelah itu episode 11 Kamen Rider Revice berakhir. Episode minggu depan akan menjadi debut Sakura sebagai Kamen Rider Jeane. Sesuai prediksi saya debut di episode 12. Serta kita akan dijelaskan tentang Planaria Vistam yang jumlahnya banyak dan mempermudah Deadmans dalam mencari kandidat. Mungkin segitu saja bahas-bahas kali ini. Sekian video kali ini. Jika ada salah kata mohon maaf. Akhir kata dari saya, adios.